Kondisi Indonesia dalam bahaya besar. Sebab perekonomian menurun, PHK terus terjadi, serta daya beli masyarakat yang terjun bebas. Kondisi perpolitikan global yang terus memanas juga perlu diwaspadai, karena dampaknya bisa sangat besar terutama bagi perkembangan ekonomi. Dampak secara langsung memang bisa dihindari, tapi ekonomi bisa mengalami tekanan sampai terjadi krisis. Tapi benarkah krisis moneter sesungguhnya sudah terjadi? Lalu, apa yang harus dilakukan agar tetap hidup di tengah banyak masalah yang harus dihadapi? Mengapa kita harus pegang uang di saat banyak konflik yang terjadi? Ada persoalan serius yang sedang dihadapi Indonesia sebagai dampak memanasnya suhu politik di dunia. Perang antar negara yang sudah terjadi antara Israel dan Iran akan membawa dampak yang jauh lebih buruk. Bagi Indonesia, konflik tersebut bisa membawa dampak yang tidak baik karena akan muncul persoalan serius. Perang dagang dan perang bersenjata pada akhirnya memang tidak bisa dihindari. Kondisinya bertambah menyedihkan karena banyak korban berjatuhan. Tapi benarkah Indonesia sudah lebih dulu mengalami krisis moneter? Lalu, apa yang harus dilakukan agar selamat menghadapi masalah berat? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Perseteruan antara Israel melawan Iran banyak disebut sebagai awal meletusnya Perang Dunia Ketiga. Saat ini dua bangsa tersebut sudah saling serang dengan senjata yang mematikan. Selanjutnya akan banyak negara lain yang ikut terseret. Ada yang pro-Israel, ada pula yang berdiri di belakang Iran. Posisi Indonesia memang sangat netral, tapi tidak menutup kemungkinan bakal dilibatkan. Sekarang pun, dampak perang yang terjadi di sejumlah negara sudah dirasakan di dalam negeri, terutama dampak ekonomi yang dikhawatirkan semakin parah. Apalagi banyak yang percaya bahwa akan ada masalah serius yang dihadapi Indonesia. Indonesia tidak tidak terkena dampak kayak serangan segala macam, tidak. Tapi Indonesia kena dampaknya secara perekonomian dan perdagangan itu akan krisis nanti, ada krismon. Dan kalau ada yang bilang Indonesia ikut-ikutan perang dunia, tidak. Indonesia ini pemimpinnya cukup netral dan bisa dibilang beberapa kepala negaranya itu punya hubungan baik dengan presiden kita. Aku pastikan aman, Indonesia aman. Cuma kalau tempat lalu lalangnya mereka itu ada. Berada dalam suasana konflik, sikap negara sangat dibutuhkan untuk memberi kepastian pada masyarakatnya. Meski Indonesia tidak terlibat dalam berbagai konflik, tetapi tetap harus waspada, sebab ada pertanda Indonesia akan dilibatkan dalam perang dunia. Saat ini, bahkan ada negara yang berusaha menjadikan Indonesia sebagai gudang penyimpanan sebuah senjata berbahaya. Dan jika nanti itu benar terjadi, posisi Indonesia tidak akan bisa senetral saat ini. Jadi memang sudah ada beberapa daerah yang dijaga ketat agar tidak ada yang masuk tanpa izin. Karena kan aku lihat ke depannya ada beberapa yang mau nyimpen persenjataan di Indonesia.
Ya, perang itu tadi. Jadi karena mereka cuma lalu lalang, numpang nyimpen alat-alat tersebut, tapi Indonesia tidak terkena dampak serangan tersebut. Indonesia memang harus waspada. Perselisihan dan berbagai konflik antar negara bisa memicu negara ini ikut terlibat jika tidak pandai mengelola diri. Perseteruan antar negara yang berada di bawah naungan NATO juga seperti tidak bisa dihindari. Perselisihan antara anggota NATO, ada perselisihan, terus perang dagang juga salah satunya. Lebih ke perselisihan antara anggota NATO aja sih. Dunia bukan hanya menghadapi peperangan. Dunia sekarang ini juga mengalami guncangan akibat banyak persoalan. Bersamaan dengan itu, di saat perang terus terjadi, akan datang penyakit yang jauh mengerikan. Penyebaran virus ini tak ubahnya senjata pemusnah massal yang menghantui semua negara. Ada wabah baru. Ya kalau misalnya ada wabah baru ya kan di luar, bukan di sini. Itu pasti ada wabah baru. Wabah dan segala persoalan dunia bertambah rumit. Perang dagang terjadi, perang senjata juga terus berlangsung. Tidak banyak pilihan. Perang dagang maupun perang senjata sama-sama membuat bangkrut. Semua membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mendanai peperangan. Pilihan yang bisa diambil adalah membiarkan perang berlangsung asal kita tetap selamat. Sebenarnya dari tahun lalu tuh perang dunia tuh udah berlangsung. Jadi ya menurut aku ya biarkan saja mereka perang. Mau perang dagang sekarang sudah ada, sudah berjalan. Terus yang dirugikan siapa sih kalau perang kayak gitu? Yang menang dan yang kalah itu sama-sama rugi, karena yang namanya perang itu pasti butuh biaya yang banyak. Sementara global, dunia ini sedang mengalami krisis keuangan, krisis ekonomi. Tidak bisa dipungkiri kondisi yang dialami dunia berimbas ke Indonesia. Tapi benarkah sesungguhnya kita sudah mengalami krisis moneter lebih dulu? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Suasana politik global memang sedang terguncang oleh banyak perang. Sepertinya Perang Dunia Ketiga sudah ada di ambang pintu kita semua. Akibat paling nyata kini telah terjadi krisis moneter yang parah. Di Indonesia, situasi kian memprihatinkan karena banyak pabrik yang gulung tikar. Malah, dalam pandangan mata batin Caca Karoli bakal ada perusahaan besar yang bangkrut, sehingga terjadi PHK besar-besaran. Ekonomi semakin menurun, semakin merosot, PHK semakin besar. Nggak cuma di Indonesia ya, di luar negeri juga. Jadi banyak nanti beberapa perusahaan-perusahaan ternama itu gulung tikar. Saat ini, situasi di dalam negeri bertambah parah. Sebab gempuran krisis ekonomi seperti sulit terkendali. Sebelum negara lain mengalami krisis, situasi perekonomian Indonesia jauh lebih parah. Anjloknya mata uang rupiah, terutama terhadap dolar, menjadi indikasi buruknya perekonomian bangsa. Dan sekarang ini, nilai tukar rupiah berada di tingkatan paling rendah. Sebelum terjadi seperti itu, kita sudah mengalami krisis moneter. Indonesia jadi tidak ada harganya mata uangnya karena terjadi permasalahan di luar. Dolar semakin naik. Lantas, apa yang bisa dilakukan agar tetap hidup di tengah suasana ekonomi yang tidak menentu? Mengapa harus menyimpan uang? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share.
Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Kehidupan memang sedang tidak kondusif. Banyak bencana, banyak persoalan, perekonomian bangsa juga mengalami kondisi yang tidak menentu. Krisis bahkan sudah melanda sejak tahun lalu, sehingga tahun ini semakin parah. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menjalani hidup dengan hati-hati. Jangan boros, lebih baik simpan uang untuk kebutuhan yang tak terduga. Selain itu, tetap berpikiran positif, serta selalu berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan. Jadi kita harus survive, kita harus benar-benar bisa nyimpen uang yang baik. Jadi sekarang memang upgrade dirilah di tengah di tengah ekonomi yang semakin menurun. Tetap be positif, jangan putus berdoa, tetap berusaha. Karena ketika kamu cuma berdoa tapi kamu tidak berusaha, kamu tidak akan jadi apa-apa. Kondisi bangsa ini memang sedang tidak baik. Krisis bahkan bukan lagi pertanda tapi mulai melanda. Situasi akan semakin rumit karena ada persoalan serius yang sedang dihadapi bangsa ini. Tetapi semoga semua bisa teratasi. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.